Menteri Perindustrian bilang fine-fine aja, nggak ada dampaknya juga. Tapi nyatanya industri manufaktur kita Pasti akan kolek. Kalau dia memaksakan produksi, mereka harus menaikkan juga harga jual. sebenarnya realistis nggak kalau pemerintah menyampaikan ini stabil aja? Kalau dilepas terhadap pasar dengan harga internasional, juga akan membahayakan terhadap inflasi. Pelemahan itu terjadi, tetapi kita harus optimis. Emang benar BUMN yang bertanggung jawab lebih kuat untuk bisa menaikkan nilai tukar rupiah? Yang punya dolar sedikit-sedikit belanjakan rupiah aja sekarang. Setiap kenaikan 100 rupiah, pelemahan rupiah terhadap US dollar, maka dalam 1 tahun punya potensi kenaikan hutangnya 1 triliun. Sudut Dengar Parlemen. Hai, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Nadia mau membahas soal ini, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Waduh, udah di angka 16.475. Nah, nanti pergerakannya kan pasti ada ya. Nanti bolehlah teman-teman diupdate lah untuk terupdate-nya berapa ya. Nah, kalau ngomongin nilai tukar rupiah, ini kan dampaknya banyak ya. Ada industri, ada perdagangan. Kemarin bocor-bocorannya kalau dari BI bilangnya enggak kok, fine-fine aja, nilainya cukup stabil kok. Nah, tapi dari Morgan Stanley udah menurunkan peringkatnya nih, Bu, karena acuannya dari nilai tukar rupiah yang semakin tidak bisa terkendali kalau menurut dia. Nah, mau bahas itulah lebih lengkapnya karena sudah ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Bapak Herman Khairon yang sudah menemani Nadia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Nadia. Tetap semangat ya. Semangat terus. Iya, walaupun banyak agendanya kan. Banyak Tadi sekali. udah menjabarkan ke Nadia dari pagi saya kesini sampai akhirnya kesini. Masih ada rapat lagi. Masih. Gimana nih Pak? Kalau kata BI, terus habis itu kalau kata Presiden, Pak Jokowi juga menyampaikan kalau ini oke-oke aja kok. Indonesia ini nilai tukar rupiahnya oke kok, aman-aman aja. Tapi dari Morgan Stanley, peringkat pasar saham Indonesia ini udah mulai turun nih, diturunkan nih. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, kita lihat fakta saja gitu Oke. ya, bahwa memang pelemahan itu terjadi, tetapi tetap bahwa kita harus optimis bahwa ada batasnya penurunan ini yang tentu ini diupayakan, tidak Oke. bisa dibiarkan. BI juga harus melakukan intervensi gitu ya, dan kemudian kebijakan fiskal negara harus diperbaiki Oke, betul. supaya betul-betul bisa menahan dan ke depan kemudian menata untuk memperbaikinya sehingga stabil juga pada tingkat yang memang itu rasional lah menurut sistem perekonomian negara kita gitu. Nah, oleh karena itu ya ada dua aspek. Secara teknis mungkin Stanley melihat bahwa memang ini terjadi penurunan dan harus ada upaya yang lebih serius lah dari Indonesia. Tetapi secara psikologis ya Presiden harus mengatakan fine-fine saja. Gubernur BI ya harus mengatakan fine-fine saja karena kita juga bisa melihat dari cadangan nasional, cadangan devisa kita, kemudian dari kemampuan produksi kita. Bahkan kalau kemudian kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini sejalan dengan peningkatan komoditas tertentu di luar negeri, tentu ini menjadi keuntungan besar bagi negara kita. Artinya bisa balance lah, sepanjang bahwa ini bisa di manage ya, sepanjang masih bisa dikelola. Bahwa ketika dolar itu menguat karena perekonomian Amerika sedang bagus, kemudian suku bunga Amerika dinaikkan, kan pasti pindah semua ke sana. Iya, betul. Kemudian pada sisi lain supply dolar terhadap Indonesia juga menurun, otomatis kan hukum besinya ekonomi berlangsung di situ, supply dan demand. Makanya dolar semakin menguat. Nah, tetapi kalau bisa diimbangi oleh nilai ekspor kita yang terus meningkat, mengurangi tingkat impor, kemudian ya yang punya banyak dolar nggak di keep gitu, dilepas, ya pasti stabil, seimbang. Tapi Meskipun kenaikan itu terjadi, tetapi kan fakta kita masih banyak tergantung oleh persoalan kurs rupiah terhadap dolar, karena kita juga masih banyak impor. Nah, itu gimana nih Pak? Menteri Perindustrian bilang fine-fine aja, nggak ada dampaknya juga. Tapi nyatanya industri manufaktur kita
berapa industri yang sudah manufaktur yang sangat bergantung terhadap impor? kandungan impor yang dia masih besar, misalkan komposisinya 30-70, 20-80, pasti akan kolaps gitu ya. Karena kalau dia memaksakan produksi dengan produksi hari ini, ya tentu mereka harus menaikkan juga harga jual karena cost production-nya kan meningkat. Karena pasti membeli dengan rupiah terhadap dolar akan lebih tinggi karena penurunan nilai tukar rupiah. Nah, otomatis kalau harga produksinya dalam rupiah, ya mereka harus menaikkan atau menurunkan bahkan. Seperti industri tekstil yang sebagiannya masih import gitu ya. Masih sebagian import dari Cina misalkan. Ya bagaimanapun hasil produksinya semakin tidak kompetitif. Kalau tidak kompetitif ya mereka akan bisa apakah mengurangi tenaga kerja ataukah kemudian menutup sementara sampai betul-betul situasi stabil. Nah, Contoh juga oke. PLN. PLN itu sebagian besar investasinya dalam US dollar. Oke. Sehingga seluruh kewajiban yang sekarang menjadi kewajiban PLN itu dalam US dollar. Setiap kenaikan 100 rupiah pelemahan rupiah terhadap US dollar, maka dalam 1 tahun punya potensi untuk kenaikan hutangnya 1 triliun. Gimana kondisi sekarang PLN dong? Nah, ini kan riskan gitu. Iya. Bagaimana misalkan dengan Pertamina yang kita membutuhkan 1,3 juta barrel Iya. per day untuk kebutuhan BBM kita. Kita masih import sekitar 900.000 barrel sampai 1 juta barrel. Kalau konversi terhadap minyak mentah tentu lebih besar daripada itu. Tapi kalau terhadap BBM ya kebutuhan kita masih dikonversi 600.000 barrel hasil lifting kita. Nah, bagaimana jika harga jual dalam negerinya tetap? Karena pertama yang subsidi kan tetap. Ya. Padahal kan ongkos produksinya naik karena harga belinya kan naik karena dalam US dollar. Yes. Yang untuk subsidi pasti tidak boleh menaikkan harga. Berarti apa? Fiskal negara akan tergerus juga. Nilai subsidinya harus dinaikkan lagi dalam APBN gitu. Nah, bagaimana dengan Pertamina? Pertamina nggak serta-merta bisa menaikkan dalam harga rata-rata per 3 bulan, menaikkan misalkan sesuai dengan peningkatan US dollar, nggak bisa juga. Bisa teriak semua nanti. Bisa teriak dan bisa stuck nanti industri. Oleh karenanya dia secara gradual naikinnya. Nah, kalau secara gradual berarti ada resiko terhadap korporasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi beda misalkan dengan produk yang sekarang perusahaan yang memproduksi kelapa sawit misalkan. Dia akan karena kita memproduksi kelapa sawit dalam negeri, sebagian besarnya kita ekspor. Nah, jadi pasti pengusaha kelapa sawit lagi untung sekarang. Belum lagi sekarang komoditas kelapa sawit sedang naik. Oke, berarti ini intinya sebenarnya realistis nggak kalau pemerintah menyampaikan ini stabil aja, fine aja gitu dengan kondisi yang Bapak sampaikan? Sampai dengan nilai 16.000 saya kira masih bisa dikendalikan. Kita kan masih ini kan bisa masih terkendali atau tidak gitu ya. Tapi kalau nanti terus naik tidak bisa dikelola sampai ke 18.000 ya mengancam terhadap perekonomian negara. Ini kan bentar lagi mau 16 Agustus ya kan. Udah pasti pembacaan nota APBN itu disampaikan lah. Salah satunya di kebijakan fiskal itu terkait dengan acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, nanti seperti apa ini? Kita bisa menekan optimismenya seperti apa? Nah, kita jawab, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanai dan Pak Herman Hairon. Bapak, tadi kita membahas soal RAPBN ya kan, nanti akan dibacakan. Ada kebijakan fiskal di sana, termasuk nilai tukar rupiah ini akan disampaikan. Nah, ini kan harus menjadi acuan ya kan, buat tahun ke depan ya kan. Seberapa kemungkinannya seberapa besar Indonesia bisa menguatkan kembali dan nantinya seperti apa untuk di RAPBN sendiri? Ya, nota APBN akan dibacakan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus. Dan tentu sekarang sedang dibahas di Badan Anggaran dan masih ada satu putaran kembali dibahas dengan kementerian dan lembaga di masing-masing komisi. Yang pada akhirnya nanti akan dibacakan oleh Presiden pada tanggal 16, masuk dalam fase kedua nanti pembahasan sebelum diputuskan. Dan dalam perspektif APBN ya
tentu juga salah satu indikator makronya akan ditetapkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ya. Berapa nanti coba kita lihat gitu ya. Akan menetapkan biasanya lebih rendah dari apa yang saat ini berlaku. Karena ini akan menghitung terhadap pertama besaran pembayaran hutang. Karena hutang negara kan juga dalam US dollar. Nah, kalau kemudian asumsi makronya nanti terlalu rendah, faktanya tinggi dan ini bertahan jangka panjang, tentu nanti akan mengurangi kemampuan APBN dalam hitungan rupiah. Gitu. Belum lagi nanti asumsi ini, karena kalau dulu kita masih bisa menghasilkan lifting lebih tinggi misalkan 1,4 juta, kita pernah 1,4 juta loh lifting. Dulu konsumsinya lebih rendah, hanya 800.000. Jadi hampir 2 kali lipat kita menghasilkan minyak. Berarti dengan asumsi ataupun dengan realitas yang terjadi nilai tukar rupiah terhadap US dollar hari ini, dulu kita untung gitu. Karena faktanya kita bisa menghasilkan devisa negara lebih tinggi. Hasil penjualan milik negara maupun milik swasta lebih tinggi hasilnya gitu. Dan bebannya lebih rendah. Tetapi kan sekarang terbalik. Beban terhadap APBN karena hutang juga sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Kalau nanti asumsinya lebih bawah, ya tentu akan mengakibatkan koreksi nanti terhadap APBN. Tapi kalau asumsinya lebih realistis, tetapi nanti realitasnya juga lebih rendah dari patokan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, ya tentu ini akan meningkatkan perekonomian. Secara rupiah akan lebih tinggi. Nah, belum lagi dipengaruhi oleh lifting yang masih rendah. Kemudian kita masih melihat nanti di dalam ekonomi makro, misalkan impor masih tinggi untuk bahan-bahan pokok misalkan. Karena bahan pokok ini vital gitu ya. Kalau dilepas terhadap pasar dengan harga internasional juga akan membahayakan terhadap inflasi. Nah, oleh karenanya beras selalu ditahan pada tingkat tertentu meskipun pemerintah harus mengeluarkan subsidi. Ya tentu ini juga menjadi persoalan gitu. Belum lagi subsidi pupuk misalkan. Kan instrumen produksi pupuk juga dalam US dollar. Nah, kalau pengaruh dolar ini besar terhadap produksi pupuk, otomatis ke depan akan mempengaruhi terhadap apakah terhadap kurang bayar. Tapi mekanisme kurang bayar katanya sudah tidak berlaku sekarang. Sehingga ini akan berpotensi mengurangi volume terhadap pupuk bersubsidi atau terhadap subsidi pupuk. Nah, ini bahaya juga karena kalau pupuk subsidinya turun juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas para petani. Gitu. Rentetannya panjang ya dari sisi APBN. Oleh karenanya ini harus tepat betul untuk menempatkan angka-angka indikator makro. Apakah itu pertumbuhan ekonomi, ya, kemudian lifting minyak, nilai tukar rupiah terhadap dolar, inflasi, kemudian rate BI, ini harus betul-betul tepat sejalan dengan upaya pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Karena yang dituju adalah stabilitas. Karena kalau untuk menurunkan berat, intervensinya harus dengan kekuatan besar. Kalau ini Pak, tadi Bapak udah menyampaikan aspek kita untuk impor itu ternyata banyak banget, sehingga ketakutannya adalah itu. Kemarin Menteri Perdagangan sempat menyampaikan kalau akan ada nih kenaikan harga eceran tertinggi di minyak kita. Apakah ini juga salah satunya keterkaitan dengan ini? Ya kan tadi saya katakan, kalau harga normal minyak goreng itu hari ini 20.000 untuk domestic price obligation misalkan 20.000. Disubsidi oleh pemerintah Rp6.000 per kilo. Ya toh? Atau per liter misalkan. Kan berarti harganya 14.000. Minyak kita kan 14.000. Nah, kalau nilai tukar rupiahnya melemah terhadap US dollar, biaya produksinya naik menjadi 24.000 misalkan. Loh, kalau naik 24.000 sementara subsidinya teralokasikan Rp6.000, hanya dua pilihan. Apakah menaikkan harga jual minyak kita ataukah menurunkan volume? Karena mengacu terhadap ketersediaan jumlah subsidi. Jumlah rupiah subsidinya berapa? Gitu. Ya, kalau mau tetap dengan volume yang ada, berarti harga naik dari 14.000 menjadi 18.000. Atau itu namanya floating gitu. price. Floating price seperti halnya
BBM kita. Yang disubsidi itu kan yang diesel, solar ya, yang solar, kemudian Pertamax. Pertama. Yang lainnya kan Pertalite dan solar. Yang lain kan tidak disubsidi gitu ya. Nah, kalau tidak disubsidi berarti floating price. Kalau floating price, begitu harga internasional naik, Dia akan ya ikut. harga rata-rata 3 bulannya harus dinaikkan gitu, naik lagi. Ini sama karena harga acuan produksi komoditas internasional kita juga mengacu terhadap harga internasional. Harga internasional pertama dipengaruhi oleh supply demand. Bisa naik dengan kondisi nilai tukar tetap stabil terhadap dolar. Tapi bisa saja harganya tetap, tapi nilai tukar rupiahnya melemah terhadap dolar. Akhirnya juga mempengaruhi harga produksi tetap naik di sini. Oke. Terus akhirnya apa nih harus yang dilakukan Indonesia untuk ya kita haruslah bisa menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Upaya apa? Ya, Tapi pertama, jangan dijawab, Pak, oh jangan, karena jangan. udah dikode ya sama mbak-mbak itu ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Ya. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen terakhir selalu ya. Masih banyak pertanyaan sebenarnya nih. Tadi Nadia mau menanyakan soal apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu buat menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan dulu nih Pak. Emang benar BUMN yang bertanggung jawab lebih kuat untuk bisa menaikkan nilai tukar rupiah? Kemarin rame di Komisi 6 itu. Mungkin bukan yang bertanggung jawab, Apa dong? tapi turut serta bertanggung turut jawab. serta Gitu. Kalau bertanggung turut jawab. serta bertanggung jawab itu kan Ada pembagian tugas lah ada ya. pembagian tugas. BUMN juga memiliki simpanan dolar. Artinya untuk menguatkan dolar ini kan hukum besinya adalah supply demand. Artinya dolar yang ada di Indonesia ini lebih besar keluar daripada masuk. Nah, ini bahaya karena rupiahnya akan tertekan. Nah, tetapi kalau seimbang ya stabil. Kalau dolarnya banyak masuk ke dalam negeri ya berarti rupiah akan menguat. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus menggait banyak investasi ke dalam negeri. Nah, oleh karena itu saya kira cara Pak Prabowo untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional melalui hilirisasi, inilah salah satu yang ke depan bisa menjadi penopang terhadap stabilisasi rupiah, bahkan penguatan rupiah. Karena nilai tambahnya akan dilakukan di dalam negeri. Dengan catatan bahwa produk-produk akhirnya ini memang menjadi kebutuhan produk internasional. Nah, yang kedua, yang punya dolar, oke lah. Yang punya sedikit-sedikit ya sudahlah, belanjakan rupiah aja sekarang. Situasi begini kan sekali lagi ya kalau kita mau menggugah perasaan sebagai anak-anak bangsa, ya ketika negara memanggil dalam situasi ekonomi seperti ini, mari kita letakkan kepentingan pribadi ketika kepentingan negara memerlukannya. Jadi lepas dulu lah kalau ya, ada dolar ya lepas dulu lah. Berapapun tentu ini sangat memberikan manfaat. berkontribusi cukup Kalau besar. Nadia punya sekarang $1.000 ya keluarkan. $1.000 kalau kali 1 juta orang kan Iya, gede betul. juga. Ini bisa juga membantu penyediaan US dollar dalam negeri. Dan Ambil biasanya kenaikan penurunan ini kan sejalan dengan jatuh tempo juga pembayaran. Jatuh tempo pembayaran negara biasanya juga dan terbesar dipicu sebetulnya ketika terjadi capital outflow keluar ya. Pada waktu misalkan Central Banknya Amerika menaikkan suku bunga, itu biasanya mereka berbondong-bondong. Jadi kalau prospektif ekonomi dan industri Indonesia ke depan sangat tinggi, apalagi dengan tadi hilirisasi 21 komoditas ke depan. Ini akan menjadi potensi value added di dalam negeri yang menurut saya bisa menguatkan rupiah ke depan. Tapi seyakin apa nih Pak? Karena beberapa media juga menyampaikan kalau investasi-investasi ini sudah mulai takut nih karena ada pelemahan nilai. Ini persoalan transisi menurut saya ya, bukan masalah takut karena investasi itu pertama harus ada kepastian hukum. Yang kedua adalah kepastian usaha. Itu dua aspek. Kalau untuk market Indonesia dengan 280 juta adalah market potensial. Jadi orang mau jual apa aja di Indonesia itu laku. Pasti ada yang selama daya beli masyarakat Indonesianya tinggi. Nah, untuk menciptakan daya beli masyarakat yang tinggi, ya pertumbuhan ekonominya harus naik. Syarat pertumbuhan ekonomi itu bisa naik, pertama investasi harus tinggi di sini, investasi.
bukan hanya catatan ya, investasinya harus benar gitu. Benar-benar ada investasi yang masuk dan tinggi gitu. Yang kedua ya nilai ekspornya harus jauh lebih tinggi dibandingkan impor. Impor, betul. Selama impor menguasai perdagangan, bahkan kita defisit terhadap pihak lain, ya berarti kita akan selalu dihantui oleh pelemahan rupiah. Kita belum bisa cukup mandiri untuk mempertahankan nilai Betul, rupiah. karena begitu kita ekspornya tinggi, berarti supply dolarnya kan besar. Nah, berarti rupiah akan lebih stabil, bahkan bisa menguat. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya APBN yang tepat. Gitu ya, penyusunan APBN-nya tepat, bukan karena nilai kepentingan, tapi nilai produktivitas APBN terhadap peningkatan ekonomi nasional, sehingga akan men-trigger terhadap pertumbuhan. Pada akhirnya, kalau investasinya tinggi, nilai ekspornya besar, karena kalau nilai ekspor besar berarti industri dalam negerinya meningkat, ya toh? Kemudian investasinya meningkat, ekspornya meningkat berarti produksi dalam negeri meningkat, APBN-nya tepat untuk sektor-sektor produktif, ya daya beli masyarakat akan tinggi. Kalau daya beli masyarakat tinggi, efeknya ya siapapun mau berinvestasi di Indonesia. Nah, itulah tadi permasalahannya. Gimana daya Contoh, beli masyarakat kita kan tinggi? punya kemampuan sumber daya alam yang tinggi. Kita Yes. punya sebagai negara kedua terbesar nikel di Indonesia. Kemudian kita nomor 1 di dunia untuk sawit. Kita juga sebagai penghasil pasir kuarsa misalkan. Kita juga sebagai penghasil komoditas hasil pertanian dan lain sebagainya. Ini kan yang harus diproduktifkan gitu. Kalau nggak diproduktifkan, digali oleh orang-orang yang praktisi, punya kemampuan akademis, dan dia bisa melaksanakan, agak sulit gitu. Nah, harus bisa gitu, bukan hanya ngomong doang. Nah, Kalau kata Pak Prabowo, jangan omon-omon. jangan omon-omon ya Dan kan. saya yakin Pak Prabowo akan mampu nanti memimpin negara lebih strong lah ya. Dan ini butuh pembantu yang strong-strong. Oke. Gitu. Nah, nanti gimana harapan ke depannya nih? Kalau seandainya tadi Bapak menyampaikan ya jangan banyakkan impor, harus memperkuat ekspor. Kita tahu, kita beras saja impor, apa-apa impor. Menguranginya, Banyak cara. habitnya. Banyak cara untuk tidak impor. Selama ada ketegasan untuk kita. Ya. Selama bahwa regulasinya tegas, banyak cara untuk tidak impor. Ada cara juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas. Ya kalau beras impor terus, intensifikasi sudah mulai titik jenuh, ekstensifikasi agak lambat gitu. Ya masih ada, diversifikasi dong, gunakan. Kan sekarang orang kalau beli beras porang lebih mahal daripada beras biasa. Ya toh? Padahal harga porang itu murah sekali. Berbudidaya porang itu mudah sekali. Tidak perlu air yang banyak, tidak perlu hamparan yang datar, dan bisa di lereng-lereng. Nah, kalau ini diberdayakan, kemudian menjadi beras buatan gitu ya. Ya, ke depan saya kira bisa menjadi pengganti beras. Kalau kita bisa membudidayakan komoditas bahan pangan pokok yang bisa menjadi pengganti beras, lebih sehat, lebih memberikan nutrisi asupan gizi yang lebih baik, ya why not? Ini bisa dikembangkan dalam negeri. Nah, kalau tingkat kebutuhannya bisa dikurangi, ya otomatis kita bisa mengkonversi kebutuhan itu dan mengurangi impor. Nah, pada saatnya nanti kita bisa ekspor, justru bisa ekspor kita beras. Benar-benar budidaya dan bisa kuat untuk ya harus melakukan sejalan. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi. Untuk energi juga sama. Kita bisa intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi. Oke, terima kasih. Kalau tiga-tiganya dilakukan, insya Allah sekarang adalah generasi menuju Indonesia menjadi jembatan, menjadi generasi pijakan untuk menuju Indonesia Emas 2024. Oke, jadi Indonesia gimana? Jaya, Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera. Waduh, cocok di mana? Oh, kita lihat nanti ya kalau itu ya. Itu urusan Gusti Allah. Oh ya ampun, ya semoga yang terbaik lah ya Pak ya. Yang intinya terima kasih buat Pak Herman Heron yang sudah hadir ke sini, sudah memberikan informasi terkait gimana sih kita berkontribusi intinya untuk bisa meningkatkan, menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jangan sampai ketakutan masyarakat dengan permasalahan-permasalahan krismon di tahun-tahun sebelumnya bisa terulang kembali, ya kan? Jauh lah, masih jauh. Ya, jangan sampai. Insya Allah masih jauh dan ada upaya lah untuk sampai kepada nilai yang lebih stabil.
Oke, terima kasih buat Pak Herman Khairul, terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan Sudut Dengan Parlemen. Akhir kata, saya Nadia Kanaya, Pak Herman Khairul dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di next episode Sudut Dengan Parlemen. Bye.